warahmatullahi wabarakatuh dan selamat pagi. Alhamdulillah, puji syukur kita panjatkan kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala karena pada pagi hari ini kita diberi kesehatan dan kesempatan untuk melaksanakan pembelajaran jarak jauh di masa pandemi COVID-19. Anak-anakku sekalian, karena kalian baru di SMK Pembangunan, maka sebelumnya Ibu akan memperkenalkan diri dulu. Nama Ibu adalah Andi Suryaningsi. Ibu mengajar mata pelajaran pendidikan Pancasila dan Kewarganegaraan. Sebelum kita mulai pembelajaran, Ibu akan menyampaikan bahwa selama kelas 10 ada 7 kompetensi dasar yang harus kita selesaikan. Untuk semester 1 kita akan selesaikan sebanyak 4 kompetensi dasar, dan kelas semester 2 kita akan selesaikan sebanyak 3 kompetensi dasar. Di awal pertemuan, Ibu akan menyampaikan dulu mengenai kontrak belajar. Jadi kontrak belajar itu adanya kesepakatan antara guru dan siswa mengenai apa-apa saja yang harus dikerjakan dan bagaimana hasil yang diharapkan. Hasil kalian mengisi absen pada kelas maya di Google Classroom. Karena ini merupakan pembelajaran jarak jauh, maka kalian harus mengisi tepat waktu. Berikutnya akan ada tugas dan akan ada ulangan. Adapun metode pembelajaran itu mengenai online learning, dan metodenya itu mengenai ceramah. Media pembelajaran ada laptop dan akses internet serta HP, dan bahan ajarnya itu ada Google Classroom dan YouTube. Kompetensi dasar yang harus kita selesaikan di awal pertemuan yaitu 3.1, menganalisis nilai-nilai Pancasila dalam kerangka praktek penyelenggaraan pemerintahan negara. Untuk keterampilannya menyajikan hasil analisis nilai-nilai Pancasila dengan kerangka praktek penyelenggara pemerintahan negara. Untuk penjelasan materi berikutnya, nanti akan Ibu perlihatkan hasil yang Ibu ambil dari YouTube punya Alpi. Macam-macam kekuasaan negara. Kekuasaan negara merupakan kewenangan negara untuk mengatur seluruh rakyatnya untuk mencapai keadilan dan kemakmuran serta keteraturan. Seperti kita ketahui bahwa kekuasaan negara itu menurut John Locke membagi atas 3, yaitu kekuasaan legislatif, kekuasaan eksekutif, dan kekuasaan federatif. Sedangkan Montesquieu membagi kekuasaan terhadap kekuasaan legislatif, kekuasaan eksekutif, dan kekuasaan yudikatif. Jadi perbedaan antara pembagian kekuasaan John Locke dengan Montesquieu, kalau John Locke itu dia ada kekuasaan federatif, sedangkan di Montesquieu dia kekuasaan yudikatif. Adapun konsep pembagian kekuasaan di Indonesia. Konsep pembagian kekuasaan di Indonesia terbagi atas 2, yaitu pembagian kekuasaan secara horizontal dan pembagian kekuasaan secara vertikal. Pembagian kekuasaan secara horizontal terdiri dari kekuasaan konstitutif, yaitu kekuasaan untuk mengubah dan menetapkan undang-undang. Kekuasaan ini dijalankan oleh MPR. Kekuasaan eksekutif, yaitu kekuasaan untuk menjalankan undang-undang. Dalam hal ini dilaksanakan oleh Presiden. Kekuasaan legislatif, yaitu kekuasaan untuk membentuk undang-undang. Kekuasaan ini dipegang oleh DPR. Kekuasaan yudikatif, atau disebut dengan kekuasaan kehakiman, yaitu kekuasaan untuk menyelenggarakan peradilan guna menegakkan hukum dan keadilan.
kekuasaan eksaminatif atau inspektif, yaitu kekuasaan yang berhubungan dengan penyelenggaraan pemerintahan. Saya ulang, kekuasaan eksaminatif atau inspektif yaitu kekuasaan yang berhubungan dengan penyelenggaraan pemeriksaan atas pengelolaan dan tanggung jawab tentang keuangan negara. Kekuasaan moneter yaitu kekuasaan untuk menetapkan dan melaksanakan kebijakan moneter, mengatur dan menjaga kelancaran serta sistem pembayaran. Adapun kekuasaan secara vertikal yaitu pembagian kekuasaan secara vertikal merupakan pembagian kekuasaan berdasarkan tingkatannya, yaitu pembagian kekuasaan atas beberapa tingkatan pemerintahan. Ini diatur dalam pasal 18 ayat 1. Untuk pembelajaran hari ini, materinya Ibu cukupkan sampai di sini. Dan untuk tugas, kalian nanti akan mengerjakan tugas dan dikirim ke Google Classroom. Tugasnya itu yang